So obviously, this is not my first time doing my makeup in front of camera. Cuma tadi aku kayak mikir sendiri gitu, kok kayaknya selama ini aku tuh bikin video makeup. Aku nggak pernah ngasih review atau literal tutorial gitu kalau misalkan aku lagi makeup. Apa yang aku rasain soal produknya. So today, aku akan belajar mulai mereview. Videonya mungkin akan jadi lebih panjang. I hope you don't mind. So without any further ado, let's jump right in. Hi everyone, my name is Lutia and this is my daily makeup routine. Aku mau ikat rambut dulu. Aku biasanya tuh nggak pakai primer, jadi jarang punya primer juga. Aku biasanya cuma pakai rose water, air mawar. Ini dari Viva Queen, udah tahu semua lah ya. Cuma ini aku pindahin ke botol mist supaya lebih gampang aja. Aku nggak tahu aku pernah bilang di video aku atau enggak, tapi skin type aku itu normal to oily. Untuk skin tone-nya light to medium, neutral undertone yang benar-benar netral. Karena kalau kalian lihat di nadi aku sini, ini tuh warnanya biru dan ungu. Nih di jari juga kelihatan biru dan ungu. Where? Kelihatan nggak ya? Tapi kalau misalkan tangannya dibalik, di sini tuh nadinya warna hijau. Uratnya warna hijau, sorry, bukan nadi. I think the camera didn't capture it. Terus overtone aku itu olive. Kalau kalian lihat ini tuh ada hue kehijauannya. Kelihatan nggak ya? Coba lampunya aku ganti. Kalau lampunya putih, terus aku pakai baju hitam gini, you can see that I have a hue green. Habis air mawarnya tadi udah mulai meresap, aku mau pakai moisturizer aja. Ini dari Skin Game. Namanya Watery Moisturizer. This is my favorite moisturizer at the moment. Kita masuk ke complexion. Aku punya dua foundation yang baru aku beli. Yang satu Maybelline Superstay Lumi Matte Foundation dan satu lagi Muak yang HD Perfect Skin Silk. Nah, ini yang mau aku pakai sekarang. Ini dari Muak HD Perfect Skin Silk Foundation. Aku shade-nya Sumatra. This is almost a perfect match for me. Masalahnya adalah ini terlalu kuning, jadi again akan dibarengin sama ini pakainya. Di mixing palette gitu. Cuma karena aku nggak ada dan males beli, because why do I have to? Aku pakai ini case handphone bekas gitu, cuma udah aku bersihin, udah aku disinfect. Ini pakai 2 pump aja. Tambahin color corrector sedikit warna hijau. Nah, ini kita satuin pakai spatula. Nyatu sama bagian kulit aku yang lebih cerah. This is actually not my first time kayak foundation ini. Aku udah sempet pakai dan aku suka sama foundation ini soalnya dia ringan, coveragenya ada banget, bener-bener medium to full, billable to full coverage. Aku pakai brush. Terus yang aku rasain selama aku pakai ini waktu itu adalah dia bener-bener nggak longsor. Di kulit aku yang normal to oily ini dia nggak bikin lebih berminyak. If anything dia tuh bikin mukanya tuh kelihatan lebih glow aja, nggak yang minyak berlebih yang hinyai banget gitu. Cuma sayangnya si Muak ini tuh kalau lagi habis dia kayak nggak tahu kapan restocknya gitu ya. Jadi tuh mesti siap-siap kalau lagi restock ya beli aja gitu daripada nggak ada lagi. Ini pakai brushnya sambil aku tap gitu, soalnya kulit aku itu kan banyak bekas jerawat yang bopeng gitu ya, acne scars. Jadi biar foundationnya tuh masuk gitu ke dalam bolong-bolong di muka aku. Oke, kayak fix tadi aku pakai color correctornya sedikit kebanyakan, jangan ditiru. Soalnya ini jadinya kayak jadi pucet, nggak yang abu-abu tapi pucet, paham nggak? Dia sebenarnya masih nyatu sama warna kulit aku, cuma kayak jadi pale aja gitu. Mau tap-tap pakai sponge buat ambil excess produknya. Di beberapa spot yang aku butuh coverage lebih, aku akan pakein concealer. Concealernya nggak baru, ini dari Makeover, aku udah punya lama. Ini akan aku campurin sama sisa foundation yang tadi dipakai. Kenapa? Soalnya under eye aku itu kering banget dan kalau misalkan aku langsung pakai apa ini namanya concealer di bawah mata aku itu akan jadi sangat-sangat preppy gitu. Kayak jadi kering banget kelihatannya dan garis-garis halus di bawah matanya tuh kelihatan banget. Jadi biasanya aku campurin sama foundation. Kalian campur pakai spatula tadi, ambil sedikit pakai brush, tap-tap dulu di tangan. Nah, baru sisanya apply ke area-area yang membutuhkan coverage yang lebih. Terus di kelopak mata juga sekalian buat primer eyeshadow. Tap-tap blend gitu aja sih cara aku kalau misalkan pakai kuas. Nih di beberapa spot muka aku lagi ada kemerahan, mau aku pakein juga. Harusnya tadi tuh aku tambah sedikit warna merah atau orange foundationnya. Karena ini jadinya kayak bener-bener pucat banget. Di kamera kelihatannya ashy ya, padahal aslinya nggak ashy loh. Sebelum set complexionnya, aku mau lanjut ke alis, and this is my least favorite part. Kalian juga mungkin udah notice ya, aku tuh nggak pinter pakai alis. Alis aku itu tuh perhelainya tebel, dan dia kaku gitu. Jadi meskipun ini kelihatannya biasa aja, perhelainya yang tebel, bukan jumlahnya yang banyak. Dan itu susah diatur. Terus aku nggak bisa pakai pensil alis lain warna hitam, harus hitam. Soalnya kalau nggak dia belang banget sama helaian rambut alisnya gitu. Terus aku masih belum bisa membentuk alis aku yang bagusnya tuh gimana. Jadi aku cuma kayak
ngikutin the rule of brows gitu. Mulai dari sini, terus arch di sini, terus nanti endnya di sini. With a very light hand, bismillah ya, semoga jadi alisnya. Pensil alisnya dari Viva. Kayak aku cuma isi ujung belakangnya aja sih, soalnya di depan kan juga ada ya, nggak yang bolong banget gitu. Kalau aku bawa ke depan takutnya malah jadi too much. Ini mungkin bisa jadi tips juga buat teman-teman transpuan di luar sana. Jangan accentuate, jangan melebih-lebihkan apa yang udah kita punya gitu. Jadi pensil alis, kayak misalnya alis, kalau misal alisnya udah tebel ya nggak usah diisi terlalu banyak lagi gitu, dikit aja. Kenapa aku nggak set dulu mukanya? Soalnya alisnya nanti juga perlu di set. Kalau abis aku pakai pensil alis, aku set pakai bedak. Menurut aku itu bikin alisnya lebih tahan banting. Habis diisi mau aku blend pakai spoolie. Alis yang kiri tuh lebih susah soalnya dia ujungnya tuh naik gitu loh, nggak turun gini. Ini aku bikin alis lumayan lama ya, dan foundationnya tuh kayak udah mulai ngeset dengan sendirinya gitu loh, belum aku set pakai bedak padahal. Jadi tuh nggak geser. I love it so much. Untuk contour aku punya produk baru, ini dari, aku nggak yakin, aku agak lupa dia tuh brand apa. Ini dari TAG, Take a Gleam gitu kalau nggak salah. That a Gleam atau apa, aku juga lupa. Ini kayaknya kalau dari tulisannya I think it's Korean brand. Ini contour yang warnanya tuh keabu-abuan, coklat cool tone gitu, cuma dia masih netral menurut aku dan bisa banget dipakai di kulit aku. Ini aku mau pakai di rahang aja buat ngecilin sedikit rahang aku. Menurut aku ini lumayan oke ya, apalagi harganya juga cukup affordable gitu. Pakai brush lagi. So it blended so seamlessly. Maaf ya, namanya juga review amatir, jadi aku suka bingung menyampaikan apa yang mau aku sampaikan gitu. Udah, gitu aja. Terus aku mau kontur juga bagian filter aku supaya terlihat lebih pendek. Sama garisnya turun ke bawah gini. Terus samping gini. Mau blend pakai kuas, ini dari Mineral Botanica, udah lama banget setnya yang ini. Di blend sedikit aja. Kalau blendingannya kurang bisa di blend pakai jari juga. Aku mau lanjut ke brush dulu. Brush ini juga aku baru beli dari Nasific. Blushnya namanya Nasific Juicy Mood Blusher, shade-nya Plum Noir. Warnanya kayak deep mauve gitu, cuma di kulit dia nggak akan jadi seungu itu juga. Aku mau pakai brush dari Vocalour. Terus aku taruh di sini. Aku lagi suka pakai blush tuh di sini. I don't know why. Kayaknya karena aku pernah ngeliat tutorialnya Patricia, terus dia pakai blushnya tuh di samping, di bawah ke under eye, terus ke atas gitu. Katanya sih bikin terlihat lebih muda, lebih youthful. Kayaknya lampunya aku ganti ke cool aja ya, biar lebih kelihatan. Kalau kalian pegang di pennya tuh kayak balm, tapi begitu kalian taruh di kulit, dia akan jadi powder gitu loh. Canggih ya. Dan dia tuh menurut aku dipakai setelah powder pun nggak masalah gitu, nggak harus ditaruh di step sebelum set complexionnya. Habis itu karena ini kayaknya mukanya tuh kayak pucat banget kan, tadi aku bilang foundationnya, aku mau pakai sedikit bronzer. Ini dari Vocalour. Sebenarnya ini tuh konturnya mereka, cuma karena warnanya terlalu warm di aku jadi bisa dipakai untuk jadi bronzer. Tap-tap dikit aja. Dekat blush tadi. Di jawline juga, bawah ke depan. Kalau kebanyakan atau susah ngeblend pakai brush, bisa dibantu pakai sponge juga. Aku mau pakai setting powder, ini dari Reka. Ini aku suka setting powdernya. Soalnya dia ngasih blurry effect, tapi nggak bikin kayak kering banget gitu. Terus kalau di aku ya, dia tuh nggak flashback. Untuk di bawah mata dulu, ini kayak semacam blending brush gitu. MAC 224. Kayak sebenarnya buat eyeshadow, but it's okay. Dan bedak Reka ini tuh aku suka bangetnya karena dia nahan minyaknya oke banget loh, dengan harga dia yang cukup affordable ya. Beberapa komen kayak di TikTok atau Instagram gitu suka bilang Reka tuh flashback. Cuma di aku enggak. I think it depends on how you apply it. Aku cuma set di bagian-bagian penting dulu aja yang kayak lebih sering berminyak. Lanjut lagi sekarang ke eyeshadow. Aku punya yang baru dari Implora. Sebenarnya bukan produk baru, cuma aku yang baru punya. Harga itu kayak cuma aku beli itu 30 ribuan gitu. Ini bukan pertama kalinya aku pakai ini. Dan first thing first yang mau aku omongin adalah tolonglah Implora, ini bukanya susah banget loh. Dan kuku aku itu kan lagi rusak ya karena aku suka pakai extension. Jadi susah banget ngebukanya, dan kalau dipaksain aku takut patah both eyeshadownya ataupun kuku akunya. Ini beneran susah banget bukanya. Ini aku belinya yang lebih ke cool tone gitu. I wear smoky eyes on a daily basis because why not? Aku nggak akan pakai warna-warna shimmernya. Cuma just in case you're wondering, the pigmentation is good, it's really good. Tuh, ini yang warna goldy ini. Tuh, yang ini nih bagus banget menurut aku. Tuh, dia kayak
silvery brown cool tone. Ini lebih ke champagne sih ya sebenarnya kalau warna yang pertama tadi aku swatch. Ketiga yang lebih ke gold warm gitu. Ini di sini. Tuh, warna shimmernya keluar banget, bagus banget menurut aku. Apa pakai aja ya? Tapi aku nggak pengen. Oke, with a blending brush yang agak kecil, aku ambil warna yang medium ini, nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang. The fallout is not crazy, tapi ada. Cuma untuk pigmentation kayak gini, I don't mind. Pigmentasinya tuh keluar banget, warnanya keluar banget. Di blendnya tuh juga gampang, terus dia bisa di build up warnanya. But aku pernah sekali pakai, terus dia kayak kelihatannya kayak chalky banget gitu loh, kayak bertekstur, kelihatan kayak chalk, kapur gitulah intinya. Warnanya keluar banget, ini baru satu kali swipe aja, aku belum build up warna lain. Falloutnya tuh dia lumayan ya, kalau kalian bisa lihat di kamera. Aku nggak komplain sih. Yang aku komplain kayaknya bisa deh bikin yang case-nya tuh lebih gampang dibuka gitu. Implora kalau mau dengerin orang awam, tolong ya masukannya diterima. Menurut aku dia warnanya di pen sama di kulit tuh nggak jauh beda gitu. Ada eyeshadow yang di pen warnanya kayak gelap banget atau cerah banget, tapi pas dipakai di mata tuh kayak jadi beda gitu warnanya. Kalau ini enggak, tetap kayak gini aja. Ini aku bawa ke tengah-tengah juga ya. Terus di bagian bawah matanya juga sepertiga luar matanya aja. Nah dia ditaruhnya di belakang sini aja, di ujung, tapi aku blend ke depan gitu. Jadi yang di depannya nggak terlalu kelihatan mencolok banget. Lanjut untuk bagian ujung matanya, aku mau gelapin sedikit with a smaller blending brush. Ini pencil brush dari Jessup. Aku mau pakai warna yang paling gelap di pen ini. Di ujung sini taruh dulu. Nah cara aku blend eyeshadow gelap di ujung mata untuk jadi smoky eyes itu kayak aku cuma tap-tap di bagian yang aku taruh aja, nggak aku baurin kemana-mana, soalnya beresiko bikin eye look-nya tuh jadi kelihatan kotor, messy, berantakan gitu. Jadi di blendnya di tempat aja, nggak usah dibawa kemana-mana. Brush Jessup ini tuh aku udah punya dari lama ya, kayak aku nggak tahu udah beberapa tahun, dia awet, cuman entah kenapa setelah beberapa kali cuci dia tuh jadi kayak kaku dan lumayan tajam gitu di mata. Kayak aku butuh brush baru. Kalau ada yang punya rekomendasi brush yang bagus dan affordable, boleh banget di komen di bawah. Sedikit aja gitu loh gelapnya. Jadi meskipun aku pakai smoky eyes siang-siang, nggak terlalu yang mencolok banget. Bawahnya sama, dikasih warna gelapnya juga. Terus buat ngisi kelopak bagian depannya, aku mau pakai warna matte yang lebih terang ini, yang paling terang di pen ini. Pakai jari aja, agak trauma sih pakai jari, soalnya kan eyeshadow aku kemarin jamuran ya karena pakai jari. Udah, dan bodohnya adalah pakai jari yang tadi buat nge-swatch, jadi agak-agak ada bling-blingnya, nggak apa-apa lah ya. Ini pinggir-pinggirnya tadi mau aku blend pakai brush yang pertama dipakai, dibawa ke tengah. Eyeliner juga kayaknya aku nggak akan pakai, jadi lanjut ke complexion lagi aja. Powder foundation aku pakai dari Makeover Power Stay 24 Hour Matte Powder Foundation. Aku akan apply ini pakai foundation brush. Ini sebenarnya untuk cream foundation brush, tapi aku suka pakai untuk powder belakangan ini. Tap-tap dikit aja. Terus lanjut ke bibir, aku mau pakai lip liner dulu. Lip liner aku dari Sada. Ini sebenarnya hybrid makeup. Dia tuh eyeliner. Aku kayak pernah bahas juga di video sebelumnya. Aku suka karena dia tahan lama banget, nggak hilang di bibir. Dia smudge proof. Ini aku pakai yang shade honey, kesukaan aku. Bener kan honey? Iya honey. Warnanya coklat gitu. Dan dia tuh kalau udah ngeset bener-bener nggak bergeming gitu. Di blend pakai jari. Lipstick, aku seneng banget kemarin tuh, gak kemarin banget sih, udah beberapa hari aku coba beli lipsticknya OMG. OMG itu kan murah banget ya, harganya kayak under 30.000 gitu. Ini aku pakai yang shade-nya nomor 11 Bumble. Ini aku suka banget warnanya tuh kayak siu latte-nya Wardah sebelum ganti formulasi. Warnanya tuh kayak rosy brown gitu, agak-agak pink, tapi itu jadinya coklat. Masih netral banget, nggak terlalu warm, nggak terlalu cool. Kata orang-orang OMG tuh bikin kering, bikin bibirnya bergerindil-gerindil gitu, tapi di aku tuh enggak loh. Dan dia lumayan tahan banget menghadapi segala macam aktivitas aku sehari-hari, kayak misalkan makan, minum, ngopi gitu tuh dia masih ada.
Apa ya yang kurang? Maskara ya. Maskara tuh sebenarnya aku ada yang baru. Ini Maybelline Sky High. I love this mascara so much. Bikin panjangnya tuh dapat banget. Aku masukin video fotonya kalau aku nemu ya. Ini aku pakai sedikit aja deh di bagian bawah. As a finishing touch, aku mau pakai finishing powder. Finishing powdernya aku pakai dari Marks aja. Aku ambil sedikit, terus di tap-tap dulu sampai dia hilang semua dari brush, kayak cuma dapat sisa-sisanya doang. Baru aku baurin di muka. Ini kalau kalian ketemu aku sehari-hari, kemungkinan akan kayak gini bentukannya. Kalau enggak, kalau misalkan aku lagi in the mood for a darker lips, aku pakai lipstick. Ini juga sebenarnya baru, kenapa nggak ikut dibahas ya? Current favorite dark lips aku untuk sekarang. Ini yang shade-nya 50 Voyager. Aku juga punya satu lagi nomor 515 yang Renegade. Itu juga bagus. Cuma menurut aku Renegade itu tuh waktu aku pakai dia nggak segelap di swatches atau di video orang-orang yang bikin try on-nya gitu. Jadi aku kayak prefer ini suits my personality well. Dia warnanya merah burgundy cool tone gitu. Bagus banget, cakep banget. Maybe next time aku akan pakai ini. Segitu aja buat video kali ini. I hope you guys enjoy it. Kalau kalian belum subscribe, please subscribe to my channel and hit that notification bell so you can share love and support to help me grow this channel. And with that being said, I see you next time. Bye!